Pernahkah kalian membayangkan ada kota-kota Islam kuno yang pernah berjaya lalu menghilang tanpa jejak? Kota-kota yang dulunya penuh dengan pedagang, ulama, dan peradaban maju, kini terkubur atau bahkan tenggelam di lautan. Bagaimana kota-kota ini bisa hilang? Apa yang terjadi dengan penduduknya? Dan bagaimana para arkeolog berhasil menemukan jejak-jejak kejayaannya? Dalam video kali ini kita akan melakukan perjalanan melintasi sejarah, mengungkap kisah-kisah menakjubkan dari peradaban Islam yang sempat hilang dari sejarah. Satu kota, Ubar, Oman. Kota Ubar dikenal sebagai Atlantis dari padang pasir, adalah kota yang disebut dalam legenda sebagai pusat perdagangan kemenyan di Jazirah Arab. Kota ini diyakini sebagai Iram Zat al-Imad yang disebut dalam Al-Quran, yaitu kota dengan pilar-pilar tinggi yang dianjurkan oleh azab Allah akibat kesombongan penduduknya. Kota Ubar berkembang pesat sekitar 5.000 tahun yang lalu, menjadi pusat perdagangan utama di jalur kemenyan. Terletak di selatan Jazirah Arab. Kota ini menghubungkan Arab Selatan dengan Mesopotamia, Persia, dan India melalui jalur perdagangan. Kemenyan yang digunakan dalam ritual keagamaan dan obat-obatan adalah komoditas yang sangat berharga dan membuat Obar menjadi kota yang kaya dan berpengaruh. Penduduk Obar hidup makmur berkat perdagangan ini. Mereka membangun sumur dalam untuk menampung air serta struktur pertahanan yang kuat. Pilar-pilar tinggi yang disebut dalam Al-Quran mungkin merujuk pada arsitektur kota ini yang unik dan juga megah. Namun kemakmuran itu membuat penduduk Ubar menjadi sombong. Mereka hidup dalam kemewahan dan melupakan ajaran kebaikan. Legenda menyebutkan bahwa mereka menolak peringatan seorang nabi yang diutus kepada mereka untuk menghindari kesombongan dan kembali ke jalan yang benar. Dalam banyak catatan sejarah Islam, Ubar dikaitkan dengan kaum Ad yang disebut dalam Al-Quran. Menurut para ahli, kehancuran Ubar mungkin terjadi akibat kombinasi faktor alam dan kehendak ilahi. Para arkeolog menemukan bahwa Ubar dibangun di atas sistem goa bawah tanah yang tersusun dari batu kapur. Lama-kelamaan, eksploitasi air tanah bisa membuat struktur bawah tanah ini melemah hingga suatu hari tanah di bawah kota ini ambruk, menelan sebagian besar bangunan dan meninggalkan runtuhan yang terkubur di bawah pasir. Selama berabad-abad, Ubar dianggap hanya sebagai mitos yang diceritakan oleh pedagang dan penyair Arab. Namun pada tahun 1992, sebuah ekspedisi arkeologi menggunakan satelit NASA untuk menelusuri jalur karavan kuno di Gurun Rub al-Khali. Hasilnya mengejutkan. Mereka menemukan reruntuhan kota yang terkubur di bawah pasir. Para arkeolog menemukan sisa-sisa menara benteng, sistem sumur kuno, dan jalur perdagangan yang menunjukkan betapa pentingnya kota ini di masa lalu. Dengan ditemukannya reruntuhan ini, legenda ular sebagai Atlantis dari padang pasir bukan lagi sekedar mitos, melainkan fakta sejarah yang menakjubkan. Ubar menjadi bukti bagaimana peradaban yang makmur bisa lenyap dalam sekejap, menyisakan reruntuhan yang tertelan oleh waktu. 2. Siraf, Iran. Dulu sebelum kejayaan pelabuhan Basrah dan Baghdad, ada satu kota pelabuhan yang menjadi jantung perdagangan dunia Islam, yaitu Siraf. Kota ini terletak di pesisir selatan Iran dan berkembang pesat antara abad ke-8 hingga ke-10 Masehi. Saat itu, kota ini menjadi pusat perdagangan yang menghubungkan Timur Tengah dengan India, Cina, dan Afrika Timur. Bukti kejayaannya masih bisa dilihat dari sisa-sisa rumah pedagang kaya yang bahkan sudah memiliki sistem pembuangan air yang canggih. Siraf bukan hanya sekedar pelabuhan biasa. Kota ini dihuni oleh pedagang, pelaut, dan pengrajin yang hidup makmur berkat perdagangan maritim yang sangat aktif. Barang-barang seperti rempah-rempah dari Nusantara, porselen dari Cina, hingga kain sutra dari India dan emas dari Afrika Timur diperdagangkan di sini. Para pedagang Siraf bahkan memiliki jaringan bisnis hingga ke Sri Lanka, Kepulauan Maladewa, dan pantai timur Afrika. Kehidupan sosial di kota ini sangat maju dengan adanya masjid besar, sekolah agama, dan sistem administrasi yang tertata rapi. Namun kejayaan Siraf tidak bertahan lama. Pada abad ke-10, serangkaian gempa bumi dahsyat melanda wilayah ini, menyebabkan sebagian besar kota runtuh dan sebagian lainnya tenggelam ke dasar laut. Akibat bencana ini, banyak penduduk yang meninggalkan kota dan berpindah ke wilayah lain yang lebih aman. Selain itu, perubahan jalur perdagangan akibat perkembangan kota Basra dan Baghdad juga membuat peran Siraf dalam dunia dagang berkurang drastis. Selama berabad-abad, Siraf terlupakan, hingga arkeolog menemukan reruntuhannya pada abad ke-20. Saat ini, penggalian di Siraf mengungkap rumah-rumah pedagang, sistem kanal, dan bukti bahwa kota ini memiliki hubungan dagang dengan dinasti Tang di Cina, serta kerajaan di Asia Tenggara. Potongan tembikar dari Cina, koin dari Afrika Timur, hingga prasasti kuno menjadi saksi bisu kejayaan Siraf sebagai pusat perdagangan global di zamannya. Kota yang pernah menjadi simbol kejayaan maritim dunia Islam ini kini hanya menyisakan
menyisakan puing-puing, tetapi kisahnya tetap hidup dalam sejarah Islam dan perdagangan dunia. 3. Harla, Ethiopia. Siapa sangka di Ethiopia terdapat sebuah kota Islam kuno yang penuh misteri. Kota ini bernama Harla, yang oleh penduduk setempat disebut sebagai kota raksasa. Harla berkembang sekitar abad ke-10 hingga ke-15 Masehi dan menjadi pusat peradaban Islam di wilayah itu. Para arkeolog menemukan masjid kuno yang diperkirakan berasal dari abad ke-12, menjadi bukti bahwa Islam telah menyebar hingga pedalaman Afrika sejak masa awal, ditemukan pada tahun 2017. Kota ini memiliki masjid tua, koin-koin dari Mesir dan India, serta perhiasan dari Madagaskar. Bukti ini menunjukkan bahwa Harla pernah menjadi pusat perdagangan penting yang menghubungkan dunia Islam dengan Afrika Timur. Selain masjid, ditemukan juga sisa-sisa bangunan batu besar yang menunjukkan bahwa kota ini memiliki struktur perkotaan yang maju dibandingkan pemukiman lain di sekitarnya. Penduduk Harla diperkirakan berasal dari berbagai latar belakang, termasuk pedagang Arab, Persia, dan masyarakat lokal Afrika Timur. Kehidupan mereka bergantung pada perdagangan, pertanian, dan pengolahan logam. Barang-barang dari Asia dan Timur Tengah yang ditemukan di Harla membuktikan bahwa kota ini memiliki hubungan dagang yang luas. Namun kejayaan Harla tidak bertahan lama. Beberapa teori menyebutkan bahwa perubahan iklim serta kekeringan panjang membuat sumber daya kota makin menipis. Selain itu, pergeseran jalur perdagangan dan persaingan dari kota dagang lain seperti Zeila dan Mogadishu melemahkan posisi Harla sebagai pusat perdagangan utama. Akibatnya, kota ini ditinggalkan dan lambat laun tertimbun oleh waktu hingga ditemukan kembali oleh para arkeolog modern. 4. Barus, Sumatera. Di Nusantara ada satu kota yang sejak zaman kuno telah menjadi bagian penting dari perdagangan dunia Islam. Kota ini adalah Barus yang terletak di pesisir barat Sumatera. Barus dikenal sebagai penghasil kapur barus terbaik di dunia yang digunakan dalam pengobatan hingga proses mumifikasi di Mesir kuno. Karena itu, sejak sebelum Islam datang, Barus telah menjadi kota yang ramai dikunjungi oleh pedagang dari India, Timur Tengah, dan Tiongkok. Sejarah mencatat pada abad ke-7 hingga ke-12 Masehi, Barus menjadi salah satu pusat perdagangan internasional di Asia Tenggara. Para pedagang Arab, Persia, dan Gujarat datang untuk membeli kapur barus, emas, dan hasil bumi lainnya. Tak hanya itu, Barus juga menjadi salah satu tempat masuknya Islam ke Nusantara. Jejak peradaban Islam di Barus ditemukan dalam bentuk makam-makam tua yang berusia lebih dari 1000 tahun. Salah satunya adalah makam Syekh Rukunuddin di kompleks makam Mahligai yang diyakini berasal dari abad ke-7 atau abad ke-13 Masehi. Hal ini menunjukkan bahwa Islam telah hadir di wilayah ini jauh sebelum era kerajaan Islam besar di Nusantara seperti Samudra Pasai dan Demak. Penduduk Barus terdiri dari berbagai etnis termasuk Melayu, Minangkabau, Batak, serta komunitas pedagang Arab dan India yang menetap di sana. Mereka hidup dari perdagangan, pertanian, dan perikanan, serta terkenal dengan keterampilan mereka dalam pengolahan kapur barus dan perniagaan. Kota ini berkembang pesat dan menjadi salah satu pusat penting dalam jalur perdagangan maritim dunia Islam. Namun kejayaan Barus mulai meredup seiring berjalannya waktu dan beberapa faktor yang menyebabkan kota ini kehilangan dominasinya. Seiring berkembangnya pelabuhan baru seperti Malaka dan Aceh, Barus mulai kehilangan peran strateginya dalam jalur perdagangan internasional. Barus juga beberapa kali mengalami konflik akibat perebutan kendali antara kerajaan besar seperti Sriwijaya, Majapahit, dan Aceh. Sebagai kota pesisir, Barus juga rentan terhadap perubahan iklim, abrasi pantai, dan gempa bumi yang menyebabkan sebagian wilayahnya tenggelam atau rusak. Dengan berkembangnya perdagangan bahan-bahan alternatif di dunia, kapur barus dari Barus tidak lagi menjadi komoditas utama. Kini Barus tidak lagi menjadi pusat perdagangan besar seperti dulu, namun jejak sejarahnya tetap hidup dalam bentuk situs arkeologi, makam tua, dan legenda tentang kota yang pernah berjaya. Sisa-sisa sejarah Barus terus diteliti untuk mengungkap lebih banyak bukti tentang peranannya dalam jaringan perdagangan dunia Islam dan sejarah Nusantara. Selain Ubar, Sirof, Harla, dan Barus, masih banyak kota Islam kuno yang pernah menjadi pusat peradaban, tetapi kini hilang atau belum sepenuhnya ditemukan seperti Aila, kota pelabuhan Islam di Yordania, Zafar, pusat kejayaan Khimar di Yaman, Fusfat, kota Islam pertama di Mesir, Kanbalu, kota ilmu yang terlupakan di Irak, dan Kilwa Kisiwani,
kota perdagangan Islam di Afrika Timur. Kota ini pernah menjadi jantung perdagangan, pusat ilmu pengetahuan, dan saksi dari kejayaan Islam di berbagai belahan dunia. Beberapa di antaranya masih terkubur di bawah pasir, hutan, atau bahkan di dasar lautan. Kini dengan teknologi modern seperti pencitraan satelit, radar tanah, dan eksplorasi bawah laut, peneliti terus mencari jejak peradaban Islam yang tersembunyi. Siapa tahu dalam beberapa tahun ke depan, kita bisa menyaksikan lebih banyak kota Islam kuno yang akhirnya kembali ke permukaan sejarah, membuka lembaran baru tentang kejayaan dunia Islam yang selama ini terlupakan. Kisah kota Islam yang hilang ini membuktikan bahwa peradaban Islam pernah menjangkau berbagai belahan dunia, dari gurun Arabia hingga pesisir Nusantara. Lebih dari sekedar pusat perdagangan, kota ini adalah saksi bisu kejayaan Islam dalam ilmu pengetahuan, arsitektur, dan budaya yang terjalin erat dengan dunia luar. Penemuan kembali kota ini bukan hanya membuka lembaran sejarah yang terlupakan, tetapi juga menunjukkan bahwa Islam memainkan peran penting dalam membentuk jalur perdagangan global di masa lalu. Dari reruntuhan Sirof yang tenggelam akibat gempa bumi hingga makam-makam tua di Barus yang membuktikan kedatangan Islam lebih awal di Nusantara. Setiap penemuan memberi kita wawasan baru tentang betapa luas dan dinamisnya dunia Islam zaman dahulu. Namun misteri belum sepenuhnya terpecahkan. Masih ada banyak kota Islam yang terkubur di bawah tanah, hutan, atau lautan, menunggu untuk ditemukan. Dengan teknologi modern, kita semakin dekat untuk mengungkap lebih banyak jejak peradaban ini. Sejarah bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang bagaimana kita memahami dunia. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga kisah ini mengingatkan kita akan kebesaran peradaban masa lalu dan menjadi pelajaran berharga bagi masa depan. Sampai jumpa di kisah-kisah seru dan penuh makna berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.